Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini saya akan membuat video tentang review jaringan komputer bagian kedua sebagai tugas UAS. Dan sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hangga Triirawan, NIM 11181033. Oke, yang pertama adalah tentang IP dan subnet mas. Jadi apa itu IP? IP memiliki kepanjangan Internet Protocol. Ialah suatu aturan yang mengatur aktivitas internet dan memfasilitasi suatu tindakan di World Wide Web. Kemudian apa sih IP address itu? IP address sama dengan alamat IP atau juga dapat diartikan sebagai identitas suatu perangkat komputer dalam jaringan internet. Fungsinya yaitu sebagai alamat pengiriman data ke perangkat. IP address sendiri berupa angka biner 32 bit untuk IP versi 4 sampai 128 bit untuk IP versi 6. Berikut adalah contoh pembagian IP versi 4. Terdapat 32 bit biner yang berukuran 4 byte yang kemudian dibagi menjadi 4 bagian dan perbagiannya adalah 8 bit, 8 bit, dan 8 bit. Oke, IP address sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu network ID dan host ID. Dan contohnya seperti yang ada di gambar ini. Maka dari pembagian network ID dan host ID tadi dapat diklasifikasi kelas-kelas. Kelas A, B, dan C tergantung ukuran dari net ID-nya berapa dan host ID-nya berapa. Untuk spesifikasi lengkap dari setiap kelas dapat dilihat berdasarkan tabel berikut. Setelah tahu apa itu IP address, kemudian apa itu subnet mask? Jadi, subnet mask adalah sebuah istilah dalam IT yang berguna untuk membedakan network ID dan host ID pada deret biner. Subnet mask sendiri terbagi menjadi 3 kelas, seperti yang ada di tabel berikut. Kemudian adalah subnetting. Subnetting adalah pembagian jaringan besar ke dalam jaringan kecil dengan tujuan mempermudah pengelolaan, optimalisasi, dan efisien kerja jaringan karena jalur tidak terpusat ke satu jaringan. Kemudian untuk analoginya sendiri dianalogikan seperti sebuah perumahan yang memiliki sebuah jalan yang di sini adalah networknya, kemudian rumah-rumahnya adalah hostnya. Di sini terpusat pada satu jalan sehingga tidak optimal bekerjanya jaringannya. Kemudian apabila di subnetting akan menjadi seperti berikut. Di sini pecah-pecah menjadi beberapa gang. Yang di sini adalah subnet. Nah, dengan begini tidak akan terpusat dan akan lebih optimal. Kemudian berikut ini adalah contoh subnetting. Jadi biasanya model soalnya itu seperti ini. Disediakan IP address berapa, garis miring 26 berapa, kemudian disuruh cari jumlah subnetnya, jumlah host per subnetnya, blok subnet, host, dan broadcast valid table-nya ini. Dan caranya mungkin saya tidak bisa jelaskan di sini karena akan terlalu panjang, mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Jadi ini hanyalah contohnya saja. Oke, kemudian apa itu routing? Routing adalah fungsi yang bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik yang dilewati data. Apa sih alatnya untuk melakukan routing ini? Yaitu router. Jadi tugas router ini meneruskan data menggunakan routing protokol dengan cara mengatur default gateway ke router lain agar LAN dapat terkoneksi dengan jaringan lain. Kemudian routing sendiri terbagi menjadi dua cara dalam membangunnya, yaitu ada yang statis dan dinamis. Perbedaan kedua routing tersebut dapat teman-teman lihat sendiri di tabel berikut. Kemudian apa saja sih protokol pada routing? Jadi umumnya ada 4, yaitu Routing Information Protocol atau RIP, Interior Gateway Routing Protocol atau EGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP, dan Open Shortest Path First OSPF. Kemudian apa tujuan dari routing protokol? Yaitu untuk membangun dan memperbaiki table routing yang ada dengan cara mempelajari semua router yang ada, menempatkan rute yang terbaik untuk tabel routing, dan juga menghapus rute ketika rute tersebut sudah tidak valid lagi. Oke, kemudian adalah transport layer.
bertugas melakukan sesi komunikasi antara komputer dalam jaringan. Terdapat dua protokol yang digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP atau Transmission Control Protocol merupakan connection oriented, yang artinya data hanya bisa ditransmisikan setelah ada proses negosiasi terlebih dahulu antara pengirim dan si penerima, dan membutuhkan X setiap penerimaan data, dan untuk menjaminnya diperlukan komunikasi awal dengan penerima sebelum transfer data dilakukan. Dan umumnya TCP ini digunakan untuk mentransmisi data dalam jumlah besar. Kemudian UDP atau User Datagram Protocol berbasis Connectionless Communication, bekerja tidak menjamin data sampai di tujuan secara utuh. Normalnya untuk mentransmisikan data dalam jumlah kecil pada waktu. Reliabilitasnya atau penjaminan data sampai pada penerima tergantung dari aplikasinya. Kemudian berikut dari cara kerjanya. Pada TCP sering dikenal dengan istilah three-way handshake. Sedangkan pada UDP ya seperti pada gambar berikut. Dia lanjut ke struktur header keduanya. Pada TCP headernya lebih banyak dibandingkan pada UDP. Kemudian perbedaan keduanya dapat teman-teman lihat lengkapnya pada tabel berikut. Selanjutnya adalah layar aplikasi. Layar aplikasi berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user, berfungsi sebagai user interface dan alat mengirim dan mengumpulkan informasi melalui jaringan. Contoh protokol aplikasi yaitu HTTP, FTP, Telnet, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa terkait protokol aplikasi seperti HTTP, FTP, Telnet, dan sebagainya. Oke, yang pertama adalah HTTP. HTTP atau kepanjangannya Hypertext Transfer Protocol ialah protokol yang digunakan pada web browser untuk mengambil atau memanggil sebuah halaman atau situs website yang disusun dengan menggunakan sistem HTML, terhubung ke dalam www dan bagian penting dari protokol TCP. Cara kerjanya seperti berikut. Oke, kemudian FTP yaitu File Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk melakukan pengiriman atau pentransferan data di dalam sebuah jaringan internet dan menggunakan protokol transport TCP. Kemudian yang terakhir adalah DHCP. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk membantu melakukan konfigurasi terhadap alamat IP dari komputer di dalam sebuah jaringan komputer. DHCP menggunakan protokol jaringan UDP. Kemudian berikut adalah cara kerja dari DHCP. Oke, kemudian adalah aplikasi layar DNS. Sedikit cerita, jadi sejarahnya adalah untuk manusia menghafal sebuah angka tentulah sangat susah. Oleh karena itu diciptakanlah DNS yang gunanya mempermudah kita dalam mengetahui atau menghafal sebuah website. Kita tidak perlu menghafal IP-nya seperti anggaplah Google 216.239.38.120. Ribet sekali, belum lagi website-website lainnya. Nah, untuk memudahkan itu maka dibuatlah ide yaitu sebuah DNS guna mempermudah dalam menghafal. Oke, kemudian DNS itu apa? DNS atau Domain Name System adalah sistem berbentuk database terdistribusi yang akan memetakan atau mengkonversikan nama host atau mesin domain ke alamat IP, dan sebaliknya dari alamat IP ke nama host yang disebut dengan reverse mapping. Oke, jadi berikut adalah cara kerjanya DNS. Jika kita mengetikkan VPN expert.info, maka dari DNS server akan memberikan nomor IP-nya yaitu 80.241.216.24 dan akhirnya dapat berjalan websitenya itu. Jadi ini semacam database IP ya, yang mempermudah. Jadi kita tidak perlu menulis IP, hanya perlu menulis domainnya saja.
Oke, kemudian selanjutnya adalah aplikasi layar SNMP. SNMP sendiri kepanjangannya adalah Simple Network Management Protocol. SNMP adalah sebuah protokol yang dirancang untuk memberikan kemampuan kepada pengguna untuk memantau dan mengatur jaringan komputernya secara sistematis dari jarak jauh atau dalam satu pusat kontrol saja. Dengan menggunakan protokol ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang status dan keadaan dari suatu jaringan. Protokol ini menggunakan transport UDP pada port 161. Pengolahan pada protokol ini dijalankan dengan mengumpulkan data dan melakukan penetapan terhadap variabel-variabel dalam elemen jaringan yang dikelola. Adapun elemen SNMP yaitu manajer, agen, dan MIB. Manajer merupakan software yang berjalan di sebuah host di jaringan, bertugas meminta informasi ke agen. Kemudian agen sendiri merupakan software yang dijalankan di setiap elemen jaringan yang dikelola. Setiap agen mempunyai basis data variabel yang bersifat lokal yang menerangkan keadaan dan berkas aktivitasnya dan pengaruhnya terhadap operasi. Kemudian ada MIB yaitu Manager Information Base, merupakan struktur basis data variabel dari elemen jaringan yang dikelola. Struktur ini bersifat hierarki dan memiliki aturan sedemikian rupa sehingga informasi setiap variabel dapat dikelola atau ditetapkan dengan mudah. Berikut adalah cara kerjanya. Oke, kemudian adalah QoS atau Quality of Service. Berdasarkan pendapat Gunawan tahun 2008, Quality of Service atau QoS adalah kemampuan suatu elemen jaringan seperti aplikasi jaringan, host, atau router untuk memiliki tingkatan jaminan bahwa elemen jaringan tersebut dapat memenuhi kebutuhan suatu layanan. Adapun manfaat QoS yaitu pertama, memberikan prioritas untuk aplikasi-aplikasi yang kritis pada jaringan. Kedua, memaksimalkan penggunaan investasi jaringan yang sudah ada. Ketiga, meningkatkan performa untuk aplikasi-aplikasi yang sensitif terhadap delay seperti voice dan video. Yang keempat adalah merespon terhadap adanya perubahan-perubahan pada aliran trafik di jaringan. Kemudian ada juga parameter dari QoS ini sendiri. Yang pertama ada bandwidth. Bandwidth adalah kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Kemudian yang kedua adalah throughput. Jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada destination selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Berikut adalah parameternya throughput berdasarkan TPON, semacam standar internasional. Kemudian yang ketiga adalah jitter, yaitu variasi atau perubahan latensi dari delay atau variasi waktu kedatangan paket. Dan berikut juga adalah parameternya berdasarkan TPON, sebuah standar internasional. Kemudian yang keempat adalah packet loss, parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. Dan ini juga adalah parameter berdasarkan TPON, standar internasional. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah latensi, yaitu total waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya. Dan berikut juga parameternya berdasarkan TPON, standar internasional. Oke, mungkin itu saja review jaringan komputer kedua. Mungkin banyak materi yang kurang jelas dan kurang mendetail karena materinya terhitung cukup banyak jika untuk dipelajari secara detail. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.